Jika saya dipilih menjadi kepala desa, saya akan menyingsing saya, menyiring saya akan. Jangan ketawa. Indonesia atau tempat tinggal kita ini menganut demokrasi konstitusional, di mana dalam politik Indonesia, kedaulatan rakyat atau masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Agar menarik simpati masyarakat, berbagai macam janji manis partai politik diberikan. Indonesia terkenal dengan janji palsunya, banyak sandiwara dan drama dalam berpolitik Indonesia. Pemilu di Indonesia seperti pasar swalayan yang banyak dengan produk-produk yang menarik dan memikat dengan janji-janji manisnya. Kita sebagai warga Indonesia selalu mendapat bungkus-bungkus kosong dengan janji-janji palsu. Namun apabila pemimpin tersebut sudah berusaha untuk menepati janjinya, namun tidak berhasil karena banyak faktor luar yang terjadi. Misalnya seorang calon pemimpin berjanji mengurangi angka kemiskinan, dan ternyata saat berkuasa terjadi krisis ekonomi, sehingga sulit mewujudkan janji tersebut. Hal ini seringkali terjadi, seorang calon pemimpin memberi janji-janji semata-mata hanya untuk dipilih tujuannya, untuk meraih simpati agar orang memilih. Menurut KBBI, janji adalah ucapan atas kesediaan dan kesanggupan yang dilakukan untuk berbuat, seperti hendak memberi, hendak menolong, dan hendak berteman. Sedangkan definisi palsu menurut KBBI adalah gadungan dan tidak sah. Jadi, janji palsu adalah ucapan atas kesediaan dan kesanggupan yang tidak dapat dipenuhi. Janji palsu biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti pacar, teman, bahkan politisi-politisi. Dari penjelasan sebelumnya, pasti kalian sudah mendengar banyak mengenai kondisi Indonesia yang penuh dengan janji palsu. Hal ini bisa terjadi di negara kita ini karena Indonesia kurang memiliki sistem yang dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya adalah sistem kontrak politik. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kontrak politik ini? Sistem kontrak politik merupakan sistem untuk mengikat pemimpin dengan konstitusinya, yang idealnya memiliki perjanjian mengenai pemimpin yang terpilih harus bisa mewujudkan janji yang telah diberikan menjadi nyata. Tidak hanya masa pemerintah yang kurang bertindak tegas dalam permasalahan janji palsu, namun para penguasa politikus Indonesia kurang peduli terhadap realitas rakyat dan cenderung mementingkan kepentingan sendiri. Sebagai contoh sederhananya dapat kita lihat di internet, banyak sekali kasus-kasus politikus Indonesia yang melakukan korupsi di negara kita. Salah satu janji palsu yang pernah dilakukan oleh salah satu politisi Indonesia adalah yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Karawang yang bernama Akmal, di mana salah satu guru SDN Pucung 5 mengaku kecewa padanya karena sebelum pencalonan, Akmal pernah berjanji untuk membantu infrastruktur sekolah. Beda pas pencalonan dulu mah, janji mau bantu pemagaran sekolah, udah jadi dewan mah boro-boro dibenerin. Datang ke sekolah aja nggak pernah, cetusnya bercerita. Selain pemerintahan Indonesia yang kurang menanggapi mengenai janji palsu yang telah disebar Indonesia, masyarakat Indonesia banyak menerima janji palsu tersebut karena kurangnya literasi dan pengetahuan mengenai janji-janji yang telah mereka sampaikan. Mereka lebih mementingkan keuntungan dan keuntungan yang akan mereka dapatkan dari janji yang telah disampaikan, tanpa memikirkan apakah janji tersebut akan terlaksana secara nyata dan apakah berdampak buruk bagi mereka sendiri. Masyarakat Indonesia tidak mementingkan perwujudan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kondisi pendidikan yang dimiliki masyarakat Indonesia sangatlah kurang, sehingga dapat sangat mudah ditipu oleh janji-janji manis yang diberikan tanpa perwujudan nyata. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu pertama-tama, kita tidak perlu percaya sepenuhnya pada janji. Dunia ini penuh dengan janji-janji, janji tentang kekayaan, keselamatan abadi, cinta tak terbatas. Ada orang-orang yang berpikir mereka bisa menjanjikan apa saja. Ada yang percaya begitu saja pada apapun yang bisa menjamin masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang membuat janji yang tak dapat ditepati akhirnya merasa tak berdaya dan frustrasi. Dan nasib yang sama juga menanti-nanti orang-orang yang percaya pada janji-janji seperti itu. Setelah mendengar banyak hal mengenai janji palsu Indonesia dan janji Westerling, kita akan mengenal lebih dalam mengenai sosok Raymond Westerling. Raymond Westerling merupakan seorang komandan Depot Special Troepen yang lahir di Istanbul pada 13 Agustus 1919. Ia merupakan keturunan Belanda namun besar di Turki. Karirnya dimulai saat Perang Dunia Kedua.
ketika ia ikut pasukan Australia sebelum akhirnya ke Kanada dan bergabung dengan pasukan Belanda. Karirnya terus melonjak tinggi setelah ia mendapatkan pendidikan militer di Kanada. Dan lalu dalam rangka penyerbuan ke Eropa, Westering memperoleh latihan khusus dan menjadi master dalam perkelahian tangan kosong. Hingga akhirnya pada 1945, Westering diangkat menjadi komandan pasukan khusus dan dikirim ke Indonesia. Pada 1946, ia diberikan tugas untuk menghancurkan perjuangan kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Namun ia melakukannya dengan menggunakan pedomannya sendiri dan mengabaikan pedoman tentara dengan pembantaian dan penyebaran teror, yang membuat ia diberhentikan karena pelanggaran hak asasi manusia. Setelah diberhentikan, Westering membangun Angkatan Perang Ratu Adil yang melakukan teror dan upaya kudeta pada 23 Januari 1950 di Bandung yang memakan banyak sekali korban jiwa. Pada zaman dahulu, pada tahun 1949-an, sebuah pemberontakan terjadi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling yang menarik hati dan simpati masyarakat. Ia mengatakan sebuah janji palsu yang menyebutkan bahwa dirinya adalah Ratu Adil dari mitos Jayabaya. Ratu Adil adalah seorang pemimpin Nusantara yang kedatangannya dinanti-nanti dan akan menjadi penyelamat, pembawa keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun sayang, Westerling melakukan pembantaian yang mengerikan dan memberikan masyarakat ketakutan, bukannya keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan. So, quotes hari ini adalah Daripada sama janji palsu, Mending percaya sama kita. Ya banget. Kalau soal janji, mending percaya sama kita bertiga. Jangan, sama aku aja.